Cina adalah negara yang maju dan terkenal dengan teknologinya. Negara ini besar dan memiliki jumlah penduduk yang banyak. Saat ini ada lebih dari 1,4 miliar manusia tinggal di Cina, dan negara Cina ini berada di urutan kedua setelah India. Bertambahnya penduduk, tentu juga berakibat semakin tingginya kebutuhan pangan. Sebagian besar makanan Cina diimpor dari negara lain, termasuk ikan-ikan dan hasil laut dari Indonesia. Akan tetapi baru-baru ini, Cina membuat program canggih yang mengejutkan dunia. Teknologi sederhana ini mungkin membuat Cina menjadi sebagai superpower tidak hanya di bidang teknologi komputer, akan tetapi juga pertanian. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Cina saat ini adalah menerbitkan Food Security Law pada bulan Juni tahun 2024 ini. Program ini bertujuan untuk memastikan keamanan pasokan makanan di Cina demi kebutuhan masyarakatnya. Makanan yang dimaksud adalah gandum. Gandum menjadi makanan populer tidak hanya di Cina tetapi juga seluruh dunia. Saat ini negara seperti Amerika Serikat, Ukraina, Australia, Rusia, dan Argentina adalah penghasil gandum terbesar di dunia. Akan tetapi negara-negara ini rentan akan peperangan, sedangkan hubungan Cina terhadap Amerika Serikat dan Australia memanas akhir-akhir ini. Makanya program penggalakan gandum ini penting agar memastikan semiliar lebih penduduk Cina tidak kelaparan sebagaimana yang dulu pernah terjadi, meskipun begitu program Cina ini penuh tantangan. Pertama, masyarakat Cina sangat banyak jumlahnya, sedangkan kawasan subur di Cina terbatas. Daerah subur yang berada di sekitar sungai kini telah banyak berubah menjadi perkotaan dan daerah industri. Kegiatan-kegiatan inilah yang menopang ekonomi Cina. Selain itu, Cina juga harus menghadapi isu iklim. Saat ini cuaca dan iklim sering berubah. Tidak lagi sesuai dengan alur musim beberapa dekade yang lalu. Hal ini mengakibatkan sebagian wilayah akan mengalami kekeringan. Tanah menjadi gersang, berdebu, dan sulit ditumbuhi tanaman, sedang di wilayah lain terjadi hujan berkepanjangan. Akibatnya banjir dan sungai meluap. Tentu saja hujan yang terus-menerus ini pada akibatnya berdampak pada hasil produksi pertanian. Bagi negara yang besar dan jumlah penduduk Cina yang banyak, kegagalan panen ini akan berdampak mengerikan pada perekonomian dan kestabilan negara. Hama-hama yang sering merusak tanaman juga berkembang dengan cepat akibat perubahan musim. Sehingga, pemanasan global akan mengakibatkan kelaparan. Tidak hanya bagi negara Cina, akan tetapi seluruh dunia. Tantangan produksi pangan negara Cina yang berikutnya adalah persaingan antar superpower di dunia. Kita mengetahui saat ini dunia seperti terbagi ke dalam dua kelompok. Di satu sisi, terdapat negara dengan perekonomian terbesar di dunia yaitu Amerika Serikat. Sebagai negara besar, Amerika Serikat juga menjadi salah satu negara penghasil gandum dan kedelai terbesar di dunia. Kedelai adalah bahan penting sebagai sumber protein dalam peternakan di dunia, terutama peternakan ayam. Sedangkan Cina, sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua dunia juga memiliki dominasi yang kuat terhadap perpolitikan global. Persaingan ekonomi dan politik ini semakin diperkuat dengan perang yang terjadi antara Rusia yang memiliki hubungan dekat dengan Cina. Sedangkan negara Ukraina didukung oleh Amerika Serikat dan juga banyak negara-negara di Eropa. Padahal Ukraina dan Rusia merupakan dua negara pengekspor gandum terbesar di dunia. Perang yang terjadi pada dua negara ini akan mengakibatkan ketidakstabilan pasokan pangan yang pada akhirnya berdampak pada dunia. Akibat masalah-masalah inilah, maka Cina berusaha keras untuk memperluas ladang gandum negara mereka. Diharapkan, dengan begitu Cina tidak lagi bergantung pada impor gandum dari negara-negara lain. Proyek ambisius yang hendak diwujudkan oleh Kementerian Pertanian dan Urusan Desa Republik Rakyat Cina ini sudah terbilang membawakan hasil. Perubahan yang terjadi begitu signifikan. Pada tahun 1959, masyarakat Cina menderita kelaparan. Akan tetapi data yang dikeluarkan oleh Organisasi Pangan Dunia, FAO, Cina berhasil memproduksi gandum sebanyak 137 juta metrik ton pada tahun 2022. Jumlah ini sekitar 15% produksi gandum di seluruh dunia. Kemudian disusul India sebagai penghasil terbanyak nomor 2, yang kemudian baru secara berturut-turut disusul oleh Rusia dan Amerika Serikat. Sedangkan perang yang berkepanjangan membuat produksi pangan Ukraina, terutama gandum menurun. Pada tahun 2021, produksi gandum negara Ukraina mencapai 32 juta ton, sedangkan pada tahun 2022, produksi gandum negara ini hanya sekitar 20 juta metrik ton. Di samping program peningkatan jangka panjang untuk meningkatkan produksi gandum, negara Cina juga memfokuskan pertanian mereka pada kawasan yang terkenal subur. Salah satu tempat produksi pangan terkenal Cina adalah bagian timur laut dari negara ini.
Wilayah timur Laut Cina ini dikenal sebagai lumbung pertanian gandum Cina selain di kawasan Sungai Yangtze yang mengalir di kota-kota besar negara Cina. Sebagai negara yang harus memberikan makan 20% populasi dunia, Cina memiliki kelemahan terhadap kesuburan tanah. Kurang dari 10% tanah di Cina dinilai subur dan cocok dijadikan lahan pertanian. Selebihnya kawasan Cina adalah dataran tinggi yang dingin, kawasan gunung berbatuan, dan lebih lagi ini, gurun pasir yang luas. Meskipun memiliki daratan yang luas, akan tetapi di negara Cina juga terdapat banyak gurun pasir, terlebih pula pada wilayah barat negara ini. Gurun Taklamakan adalah gurun paling luas di Cina, dan gurun ini nomor 2 setelah gurun Sahara yang ada di Afrika Utara. Selain itu, gurun Taklamakan juga luasnya semakin bertambah sehingga semakin menyusahkan pemerintah Cina dalam mengembangkan kawasan pertanian. Hal yang sama juga terjadi pada gurun Gobi yang terletak di bagian utara negara ini. Akan tetapi masalah alam yang rumit itu menjadi perhatian bagi pemerintah Cina. Sudah semenjak tahun 1979 pemerintah negara Cina telah mengupayakan mega proyek bernama Great Green Wall, yaitu melakukan penghijauan pada gurun pasir Taklamakan dengan menanam pepohonan. Pohon-pohon ini akan menghentikan laju gurun pasir yang meluas dan mengembalikan kesuburan tanah. Proyek ini adalah proyek jangka panjang dan direncanakan akan selesai pada tahun 2050. Pohon-pohon yang akan ditanam ini diperkirakan akan sepanjang 4.500 km yang ditanami pohon sebanyak 100 miliar pohon. Sungguh program penghijauan yang sangat ambisius. Teknologi juga membuat produksi pangan negara Cina semakin meningkat. Pada tahun 2014 saja, petani Cina bisa menghasilkan 6,8 ton padi per hektarnya, akan tetapi dengan meningkatnya teknologi pertanian, saat ini, pada tahun 2024, hanya terpaut 10 tahun saja. 1 hektar sawah di Cina menghasilkan padi sebanyak 7,2 ton. Sebuah peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan di Indonesia yang umumnya hanya menghasilkan panen sebanyak 3-6 ton saja. Tidak hanya berfokus pada peningkatan pertanian gandum dan beras. Sumber protein hewani seperti daging ayam, babi, sapi, dan perikanan juga mengalami peningkatan. Teknologi dan pendidikan yang maju negara Cina terbukti mampu membawa negara ini dari jurang kemiskinan sehingga menjadi negara kaya seperti sekarang. Itulah kemajuan teknologi Cina. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua soal pertanian. Kedepannya, semoga pertanian di Indonesia pun mengalami kemajuan yang pesat sehingga tidak lagi perlu impor beras dari Vietnam, Malaysia, dan Thailand.